Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan tadabbur kita pada ayat-ayat dalam surat Al-Anfal. Masih pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, yang sifat-sifatnya dijelaskan dalam ayat 2 dan 3. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya itu mereka akan mendapatkan balasan. Balasannya apa? Di sini disebut 3 balasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, berapa? 3. Yang pertama darajat, yang kedua maghfirah, yang ketiga rizqun karim. Kita lihat darajat. Darajat itu artinya apa? Sudah jadi bahasa Indonesia darajat itu ya. Darajat itu jamak dari darajah. Darajah itu artinya derajat atau nilai atau derajat. Jadi kalau dalam ulangan misalnya, saya hasoltu ala khumsi darajat, saya dapat nilai 5 ya. Atau hasoltu ala mi'ati darajah, saya mendapatkan 100 nilai atau nilai 100. Itu satu. Juga darajat bisa berarti tingkatan, ya, tingkatan. Atau dalam bahasa lain tahapan. Derajat pertama, tahapan pertama, derajat kedua. Jadi kalau itu kita dari bawah naik, itu ada beberapa derajat ke atas, ya. Nih, berapa tahapan sampai kita naik ke masjid ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu dan sesungguh-sungguhnya iman, dia akan mendapatkan nilai-nilai atau derajat-derajat. Ini menunjukkan bahwa
orang-orang yang beriman itu tidak satu derajat, ya, tidak satu derajat, tidak satu tingkat, tidak satu level semua, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh misalnya, di antara para nabi dan rasul saja itu bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah rasul-rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami lebihkan sebagian mereka di antara sebagian yang lain. Ya. Dari berbagai sisi tentunya ketinggian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Derajatnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pencapaian. Ya. Walaupun secara umum mereka semua adalah orang-orang yang beriman dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pahala di akhirat nanti itu sesuai dengan kedudukan mereka, derajat mereka di dunia. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pada setiap orang sesuai dengan tingkatan dan tingkatan yang berbeda-beda. Ya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah bainad darajataini kama bainas samai wal ard." Sesungguhnya di jannah itu, di surga itu ada 100 derajat. 100 derajat. Artinya apa, Pak? Mas Ayuti? 100 derajat itu artinya apa? 100 tingkatan. 100 tempat. Ya, dan tempatnya bertingkat-tingkat. Itu disediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah saja ada 100 derajat. Selisih antara tiap derajat berapa? Perbedaan antara satu derajat ke derajat yang lain, ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Setiap derajat, satu derajat ke derajat yang lain, yang di atasnya atau satu tingkat ke tingkatan di atasnya, itu jaraknya seperti jarak langit ke bumi atau bumi ke langit. Kalau dari bawah, ya. Kalau dari atas, langit ke bumi, gitu. Jadi 500 tahun perjalanan kan dari bumi ke langit pertama, 500 tahun perjalanan, langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Berarti kalau 100 ada berapa tingkat itu? Atau berapa tahun perjalanan dari tingkat pertama sampai ke tingkat 100?
50.000. 500 kali 100. Salah, bukan 500 kali 100 tapi 100 kali 500. Ya. Beda antara 500 kali 100 dengan 100 kali 500 ya, sama beda. 3 kali 1 dengan 1 kali 3 sama enggak? 3 kali 1 dengan 1 kali 3 sama enggak? Beda. 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 Jadi sekarang coba aja, kalau dokter ngasih resep obat 3 kali 1, artinya apa tuh? Minumnya 3 kali, setiap kali minum 1. Itu obat apa? Obat sakit kepala. Ya. Coba kalau nulisnya minum 1 kali 3. Hah? Sama nggak hasilnya? Orang yang minum obat 3 kali 1 dengan 1 kali 3 sama hasilnya? Nggak sama. Ya, yang satu mungkin ya setelah takdir, yang satu karena 3 kali 1 jadi sehat, yang 1 kali 3 istirahat. Gitu. Ya. Jadi kalau 100 kali 500 berarti kan 100 kali 100. 500-nya ada 100. Ya. Itu. Jadi hasilnya berapa? 50.000. 50.000 apa? Tahun, 50.000 tahun perjalanan. Jauh kan? Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, fa idza sa'altumullaha, apabila kalian meminta kepada Allah. Meminta apa? Meminta satu tempat di surga. Mau derajat yang keberapa? Mau kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 100? Hah? Nah, ini kuncinya. Kata Rasulullah SAW, fa idza sa'altumullah, kalau kamu minta tempat di surga, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga Al-Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu bukan Firdaus. Firdaus, Jannatul Firdaus itu adalah surga yang paling bagus, yang paling utama dan paling tinggi. Nah, kemudian arahu qala wa fawqahu arsyur rahman. Jadi di atas surga Firdaus itu ada arasy. Nah, di atas surga Firdaus ada arasy. Wa minhu tatafajjaru anharul jannah. Dan dari situlah ya, dari Firdaus itu memancar sungai-sungai yang ada di surga. Di surga itu ada sungai apa aja? Ada sungai apa di surga? Ada sungai madu. Oh. Ada sungai susu, ada sungai khomer, ada lagi sungai air putih, air mineral. Kayak gini air. Ya, tapi lebih. Ini mah nggak ada apa-apanya.
Ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tingkatan-tingkatan mujahidin, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna ahlal jannati yatarawna ahlal ghurafi min fawqihim. Sesungguhnya ahli surga itu saling melihat orang-orang yang tinggal di kamar-kamar, di rumah-rumah surga yang di atasnya. Ya. Kama yatara'auna al-kawkaba durri al-ghabir fil ufuqi minal masyriq abil maghrib. Seperti halnya orang-orang melihat bintang yang bersinar, ya, yang terbit dari masyriq, timur atau maghrib atau barat. Ya, melihatnya di timur atau di barat begitu. Nah, di sini disebutkan ghurfa, kamar, dan kamar itu bertingkat-tingkat begitu. Kalau dalam hadis tadi disebutkan darajah, ya disebutkan derajatnya. Kalau di hadis ini disebutkan tempatnya itu ghurfa. Nah, kalau tadi disebutkan 500 baina samai wal ard. Nah, di sini juga sama begitu. Ahli surga yang ditempatkan di satu tempat melihat yang di atasnya itu seperti melihat bintang. Sama berarti, ya, seperti dari bumi, jaraknya dari bumi ke langit. Nah, uniknya bahwa setiap tempat itu, setiap ghurfah itu terlihat seperti bintang bersinar. Kemudian qalu ya Rasulullah tilka manajilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Para sahabat ketika disampaikan kepada mereka bahwa ada tingkatan-tingkatan tinggi, ya, yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW, mengira bahwa yang disebutkan itu adalah tempat para nabi saja yang tidak akan dicapai oleh selain nabi. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, bala, tidak demikian, salah itu anggapan itu, yang benar walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin, yang akan menempati ghurfah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan meyakini kebenaran atau membenarkan para rasul. Ya. Jadi semua orang, semua yang beriman punya kesempatan untuk mencapai itu. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah pantas Ustaz Alit misalnya dapat bintang berapa, dapat tingkatan berapa, sejajar dengan para nabi. Pantas enggak Ustaz Irwansyah, Ustaz Irwan, pantas enggak? Ya, ini tidak tahu, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tapi kewajiban kita adalah berusaha. Ya. Berusaha untuk mencapai derajat yang tertinggi. Nah, dan untuk mencapai derajat yang tertinggi itu kita harus memiliki
sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 2 dan 3 di surat Al-Anfal ini. Jadi yang pertama derajat. Ya. Derajat di dunia juga derajat di akhirat. Kemudian maghfirah. Maghfirah apa? Ampunan. Mendapatkan ampunan. Ini mendapatkan ampunan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan maghfirah itu berarti kesalahan-kesalahan yang ada yang pernah dilakukan itu dihapus, dianggap tidak ada. Ya. Dan maghfirah itu, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu diinginkan, dicita-citakan oleh orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman itu ketika masuk surga pun masih meminta maghfirah. Ya. Di surat surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Orang-orang yang beriman itu nanti dikelilingi, ya, di akhirat itu dikelilingi dengan nur, cahaya. Baina aydihim wa bi aymanihim, di depan dan sebelah kanan. Ya, depan dan kanan. Kiri dan belakang mana Pak Sayyidi? Cahaya itu ada di depan dan di kanan. Di kiri dan belakang nggak ada cahayanya. Nah ini yang diminta oleh orang-orang yang beriman. Ya Allah, atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami sehingga meliputi semua. Kemudian waghfir lana, dan ampuni kami. Loh, kalau minta ampunan di dunia itu mungkin bagi kita wajar, karena di dunia ini tempat orang beramal, ya, tempat beramal, tempat melakukan dosa juga. Ketika orang berdosa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di akhirat kan sudah tidak ada lagi perbuatan. Tapi kenapa orang-orang beriman itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi ampunan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dicita-citakan oleh orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, setiap saat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali duduk itu beristighfar berapa kali? Dalam riwayat disebutkan 100 kali, ada yang lagi bukan 70 kali. Yang jelas banyak. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga apa? Rizqun karim. Rizqun karim, rizki yang mulia. Rizki yang mulia. Ya. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah rizki itu yang apa? Kebanyakan orang itu minta rizki yang banyak. Ya. Padahal salah itu. Buat apa banyak kalau tidak mulia? Ya, buat apa banyak kalau tidak baik?
Ya, toh baik di dunia maupun di akhirat rizki itu artinya kan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian itu macam-macam, baik bisa berbentuk materi, uang, atau beras rezeki bukan, sayuran rezeki bukan, bensin bukan, rezeki semua itu. Ya, Pak Kiki misalnya mau ke Jakarta pakai motor atau pakai mobil? Pakai motor, udah siap-siap, pakai jaket, pakai helm, pakai topeng, masker, semuanya. Motornya sudah dicuci, sudah siap, nggak ada bensinnya, sampai nggak ke Jakarta? Akan sampai. Bensin itu rezeki. Ada materi, ya. Kemudian juga ada yang tidak berbentuk materi, tapi penting untuk kita. Apa? Sehat, itu kan rezeki, ya. Ketenangan batin, kenyamanan, itu rezeki. Ada orang yang punya materi banyak, punya harta banyak, kaya raya, sedang-sedang. Kata orang Sunda, bruk di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Jika runtah, hartanya itu seperti sampah banyak, tapi tidak menemukan kebahagiaan. Ada orang miliarder ditemukan meninggal di kolam renang di depan rumahnya. Orang kaya, punya rumah banyak, salah satu rumahnya itu yang ada kolam renangnya. Dia meninggal atau mati di kolam renang itu. Ketika diangkat, ternyata di sakunya ada kertas, dibuka, ada tulisan. Tulisnya, aku mencari kebahagiaan, tapi aku tidak menemukannya. Aku mencari kebahagiaan, tapi aku tidak menemukannya. Ya, jadi harta yang dimiliki itu tidak memberikan kebahagiaan. Berarti dia tidak dapat apa? Tidak dapat rizki, kenyamanan, ketentraman. Rizki hartanya banyak. Nah, mana yang coba ada lagi orang-orang yang tidak punya harta, ya, tidak punya harta, rumahnya juga pindah-pindah, ya, ada yang bisa digotong, ada yang nanti kalau perlu tinggal bayar atau gimana begitu, tapi dia bahagia, ya. Ada orang yang bajunya itu saja, kering di badan, tapi bahagia. Ada, ya. Nah, coba kalau kita disuruh memilih antara nikmat materi dan nikmat non materi, ya. Maknawi, antara materi dan maknawi. Maknawi apa? Maknawi itu sesuatu yang tidak terlihat tapi ada, begitu kan. Jadi kalau harta itu materi, kalau kesehatan, kenyamanan, ketentraman itu maknawi. Mana yang lebih kita utamakan? Atau mana di antara dua yang lebih baik? Sedikit materi tapi berkah atau banyak maknawi? Atau banyak materi tapi miskin maknawi? Yang mana? Yang banyak materi dan banyak maknawi, itu yang diinginkan Kak Dede itu, ya semuanya mau seperti itu, tapi
di sini. Awalnya di sini. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridhon nafsi kullul ghina. Ketenangan hati, ya, kepuasan batin itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kalau hati kita sudah nyaman, sudah tentram, sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rezeki materi, alhamdulillah, tidak ada juga alhamdulillah. Ya, tidak akan membuat hidup sempit. Nah, ini yang perlu kita usahakan. Karena kalau kita lihat ya Pak Sayuti, rizkun karim, rizki yang mulia itu didapatkan oleh orang-orang yang sudah terbukti begitu ya kebahagiaan mereka. Di antara orang-orang yang telah terbukti mendapatkan kebahagiaan, lebih banyak yang rezeki materinya sedikit daripada yang rezeki materinya banyak. Ya, itu yang sedang-sedang saja. Di antara para sahabat Rasulullah SAW, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, hanya 2 orang kan yang kaya. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang lainnya miskin. Itu banyak sahabat juga yang tadi tidak punya baju selain yang dipakai. Kalau kita lihat yang meriwayatkan hadis ini tadi ya tentang 100 derajat orang-orang mujahid, Abu Hurairah itu setiap hari sering kelaparan, bahkan sampai pingsan karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tapi bahagia. Ya. Jadi ini yang perlu kita cari. Ya, kebahagiaan diri. Itu milik kita, harta yang paling berharga bagi kita. Ya. Tapi bukan berarti dengan seperti ini, misalnya Ustaz Hamdan sebagai kepala sekolah meminta semua untuk bahagia, nggak usah minta mukafaah, nggak usah minta gaji, cukup aja dengan kebahagiaan yang ada di dalam diri masing-masing. Wah, nggak bisa, ya. Kebahagiaan hati itu milik masing-masing. Tapi kewajiban kepala sekolah memberikan imbalan dunia, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan perjanjian, gitu kan? Sesuai dengan perjanjian di awal. Ini mau ngajar di SD Unaiji, ini mau ngajar atau mau cari cari kekayaan, mau jadi konglomerat masuk, atau mau jadi atau siap menjadi melarat. Nah, kalau mau jadi konglomerat ya jangan jadi guru. Nggak ada dalam sejarahnya ada guru konglomerat, nggak ada. Ya, yang ada itu guru itu hidupnya sederhana, ya kan? Tapi kalau ada kebutuhan, ada begitu kan, seperti itu. Ya, butuh apa? Ada. Butuh apa? Ada. Daripada banyak nanti tidak bisa bersyukur, kemudian ketika meninggal diperebutkan oleh ahli waris. Ya, saya baca ada seorang yang ketika mudanya dia sukses gitu. Punya anak 4, kemudian anaknya sukses semua. Ketika dia sudah tidak bisa bekerja lagi, nah, dia ingin ada anaknya yang hidup bersamanya.
Dia tinggal di satu rumah. Kata anaknya yang paling besar, Pak, istrinya meninggal. Bapak tinggal sama saya saja. Ini rumah ini kita jual. Iya. Bahagia bisa hidup bersama anak. Ternyata ini sudah dijual. Hartanya, uangnya diambil oleh anaknya yang pertama itu, hidup bersama anaknya yang pertama dan keluarganya. Ternyata di rumah ini dia merasa emang tidak diperhatikan. Akhirnya pindah ke anaknya yang kedua, anaknya yang ketiga, akhirnya ke anaknya yang keempat, yang paling bungsu, yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi. Kemudian ternyata anak yang paling bungsu juga sama sibuk begitu. Akhirnya bilang, Pak, Bapak tinggal di panti jompo saja, nanti kami tengok tiap hari, tiap pekan. Akhirnya karena memang di rumahnya juga kurang enak, siap di panti jompo. Di panti jompo ternyata tidak ditengok-tengok. Wah, subhanallah, penderitaan luar biasa begitu ya. Kita punya banyak harta kita diberikan kepada anak-anak kita, terus anak-anak kita ketika kita butuh anak untuk membantu kita, mereka tidak mau. Ya, naudzubillah. Maka mudah-mudahan dengan iman, dengan amal soleh kita, dengan keikhlasan kita, dengan segala jihad kita dan juhud kita, usaha keras kita dalam mendidik ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua tabungan bagi kita. Ya, di saat kita sudah tidak mampu lagi, jangan sampai anak-anak kita menendang kita. Ya, tapi merawat kita. Kemudian ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita punya tabungan banyak. Ya. Apa? Saya ngajar Iqra, fulan yang ngajar Iqra, sampai bisa baca Quran. Ini saya ngajar matematika misalnya. Sampai anak-anak ini diajar matematika sampai bisa menghitung faraid, menghitung zakat, menghitung Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Ya, niati selalu. Ini saja kajian kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.